selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita berjumpa kembali di Socha Interact episode 2 pada sore hari ini bersama saya Dinda Amelia. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, saya akan mulai saja acara Socha Interact kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Amelia, senang bisa berkesempatan untuk menemani jalannya Socha Interact episode kedua yang mengangkat topik AI Empowering IoT Solution on Future Business. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada pembicara kita hari ini, Bapak Syafrullah Amri selaku Head of IoT Solution dan Business Development dari Intel yang nanti akan memberikan insight-insight mengenai teknologi IoT yang dapat memberi berbagai keuntungan untuk berbagai bisnis. Dan telah hadir juga Bapak Edo Rozi selaku Business Development dari Socha AI yang akan memandu kegiatan diskusi pada Socha Interact hari ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta atas semangatnya mengikuti acara Socha Interact episode kedua. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada pembicara dan teman-teman semua bagi yang menjalankan. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para media partner kami yang telah membantu menyebarluaskan informasi terkait acara Socha Interact hari ini. Terima kasih kepada Daily Social, Marketers, Bitnesia, Tech4ID, Ayo Bandung, dan C-Level IT Community. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung nih, mungkin ada juga teman-teman yang nggak ikut pas episode pertama di Socha Interact. Mungkin ada yang belum tahu apa sih Socha AI? Nah, aku bakal memperkenalkan sedikit mengenai Socha AI. Socha AI adalah sebuah perusahaan AI platform yang fokus pada computer vision, dan Socha Interact sendiri adalah salah satu program dari Socha AI yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang perkembangan teknologi, membuka koneksi seluas-luasnya dengan mempertemukan para pembicara profesional, dan mendorong terciptanya entrepreneur baru dan developer baru untuk Indonesia. Socha Interact ini terdiri dari 9 episode yang akan berlangsung dari tanggal 7 April sampai 23 April dengan mengangkat topik seputar teknologi modern, yaitu AI dan robotics, autonomous dan electric vehicle, dan blockchain dan metaverse, serta menggandeng para pembicara yang ahli di bidangnya. Makanya manfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengetahuan teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung cek Instagram kita di @socha_ai atau kunjungi website kita di www.socha.ai agar nggak ketinggalan informasinya. Nah, nanti teman-teman bisa sambil baca-baca dan lihat-lihat postingan Socha AI di situ. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara, saya juga ingin menginformasikan di sesi akhir acara akan ada giveaway berupa voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk satu orang pemenang. Caranya gimana sih? Nah, teman-teman hanya cukup follow akun sosial media Instagram kami di @socha_ai dan juga LinkedIn kami di Socha AI. Selain itu, mention juga 3 teman kalian di postingan webinar hari ini di Instagram. Jadi teman-teman ikuti terus untuk pemaparan materi hari ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Pak Edo membantu memperkenalkan pembicara kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas waktunya yang telah berikan kepada saya. Ngomong-ngomong mengenai IoT ya, teman-teman sekalian, mungkin ini boleh dibilang teknologi yang saya boleh bilang the next of big thing. Kenapa saya bilang demikian? Karena teknologi ini mampu menyambungkan seluruh perangkat dengan internet. Dan saat ini sudah sangat terasa ya bahwa kita sudah sangat tergantung dengan internet. Handphone maupun smartwatch maupun juga TV dan semua itu adalah contoh dari IoT. Nah, ngomong-ngomong mengenai IoT ini sendiri, pasti banyak perusahaan yang berlomba untuk bisa masuk di dalamnya gitu kan. Nah, nggak kecuali dengan Intel nih. Nah, mungkin Intel ini mungkin dalam benak teman-teman sekalian masih dalam tidak hanya chip ataupun prosesor ya yang terdapat dalam komputer ataupun notebook. Nah, Intel ini sudah sangat luas dan sangat beragam solusinya. Dan dalam hari ini atau dalam topik hari ini saya akan membongkar bersama pakar saya dari pakar dari Intel, dari Mas Syafrullah Amri. Beliau selaku Head of Sales IoT Solution and Business Development of Intel, yang akan membongkar atau memberikan pengetahuan yang lebih luas pada rekan semuanya tentang
bagaimana sih IoT yang diberikan oleh Intel, ataupun bagaimana solusi Intel yang bisa diberikan kepada para klien, dan juga bagaimana kolaborasinya dengan mitra-mitra seperti kami, Socha AI merupakan partner dari Intel, dan bagaimana mengkolaborasikan antara AI dan juga IoT. Nah, bisa dilihat dari saya sedikit mengenai biodata Pak Amri. Beliau sudah malang melintang ya, boleh lihat rekan semua, di dunia IoT dan juga dunia telco selama lebih dari 15 tahun ya. Dan beliau sangat expert di dunia IoT dan juga edge computing. Nah, beliau sudah mengenyam pendidikan di UI, mengambil teknologi informasi ya MTI, dan di master gitu ya. Boleh. Halo Mas Amri, mungkin saya sebelum sebentar. Halo Mas Amri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kang Edo. Alhamdulillah. Halo, selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah. Gimana Mas, shopnya Mas? Alhamdulillah lancar sampai sekarang, mudah-mudahan sampai nanti dan sampai akhir bulan. Insya Allah, Allahumma amin. Dan saya doakan semoga rekan semua, semoga lancar puasanya sampai dengan akhir nanti, dan diberikan derajat yang takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin pasti nggak sabaran nih mengenai apa yang dipaparkan oleh Pak Amri gitu kan. Baik Mas Amri, silahkan waktu dan tempat, silahkan. Baik, saya izin share screen-nya. Udah bisa terlihat? Sudah, Kang. Udah ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi selalu. Ya, kita selalu pagi lah supaya semangat, walaupun sekarang sudah sore, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Selamat datang teman-teman semua di webinar kali ini bersama Socha dan Intel. Jadi saya perkenalkan diri lagi, saya Amri sebagai Head of IoT Business Development dari Intel. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi teman-teman, saudara muslim di sini. Semoga kita diberi kelancaran hingga nanti dan akhir Ramadan nanti ya. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sore ini bergabung bersama kami pada webinar kali ini yang bertopik AI Empowering IoT Solution for Future Business. Semoga ini juga jadi kebaikan, jadi amal buat kita dalam rangka menuntut ilmu dan memperluas wawasan. Semoga kita dan keluarga kita semua dalam keadaan aman dan sehat selalu ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ya mudah-mudahan segera berakhir ya sekarang tahun ini. Jadi kita bisa kembali ke kehidupan normal kita seperti sebelumnya. Terima kasih kepada Socha AI atas kesempatan diberikan kepada kami ya untuk bisa sama-sama bergabung di acara ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan bagi kami dari Intel tentunya teman-teman yang hadir di sini juga bisa mengenal lebih baik lagi dengan Intel sebagai perusahaan teknologi yang selalu update dengan teknologi terkini. Yang teknologinya sendiri tentunya seperti tadi Pak Edo sampaikan, the next big thing-nya itu adalah IoT dan AI, dan Intel nggak ketinggalan dari situ sedikit pun. Jadi di sini saya akan cerita sedikit sekilas mengenai Intel dalam hubungannya dengan IoT dan AI, serta peranan Intel sebagai perusahaan sendiri dalam mendukung ekosistem teman-teman pengembang solusi IoT berbasis AI di Indonesia ini khususnya. Jadi izinkan saya di sini sedikit berbagi ya mengenai perusahaan Intel sendiri, terkait bisnisnya di Indonesia sekarang. Jadi selama ini kami yakin ya teman-teman pasti semua tahu bahwa Intel adalah perusahaan pembuat chip prosesor terkemuka dan terbaik di dunia yang hampir semua perangkat laptop, desktop, server, dan beragam computing device banyak yang menggunakan teknologi prosesor dari Intel, teknologi komputasi terbaik yang ada. Tapi kami tidak berhenti sampai di situ dan bahkan kami telah berkembang lebih jauh lagi. Nah, kemana kami berkembang? Ya, data. Tentunya semua tentang data dan segudang potensinya. Semuanya, diri kita, rumah kita,
mobil kita, semuanya menghasilkan data dengan jumlah yang luar biasa. Bahkan toko-toko, retail, pabrik, kota, beragam kendaraan, sekarang sudah jadi pabrik yang memproduksi data. Ya, tapi tentunya data ini baru akan bernilai jika bisa diproses menjadi informasi yang bisa ditindaklanjuti. Nah, apa yang membuat lingkungan kita tadi jadi mampu menghasilkan data sehingga membuat dunia ini menjadi serba digital gitu? Ya, di sini kami bisa bilang ya semikonduktor ini, atau sering kita sebut juga prosesor, yaitu sebuah teknologi dasar yang menggerakkan proses digitalisasi tadi atas segala sesuatu, dan kondisi ini didorong lebih cepat lagi oleh apa yang CEO kami, Pat Gelsinger, sebut sebagai 4 kekuatan super. Yang pertama yaitu komputasi di mana-mana. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berinteraksi dengan teknologi komputer atau internet yang akan bisa mentransformasi sesuatu yang tadinya kita biasa lakukan sehari-hari menjadi sebuah cara baru atau pengalaman baru yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ya, mungkin paling sederhana kita bisa lihat keberadaan Gojek. Jadi bagaimana cara kita naik kendaraan umum, naik taksi, naik ojek, pesan makanan, caranya berbeda. Karena apa ya? Karena sudah ada teknologi internet. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kita udah terhubung di situ. Apa yang kita mau sudah bisa kita sampaikan dan interaksikan melalui yang namanya internet tadi. Kemudian kenapa internet itu bisa luas dan ada di mana-mana? Ya tadi, connectivity, termasuk teknologi 5G di dalamnya nanti ke depannya. Jadi dengan adanya teknologi connectivity yang semakin luas ini, jadi manusia dan benda apapun akan saling terhubung, sehingga nantinya akan terkumpul suatu dataset yang besar, yang setelah disimpan dan dianalisa bisa membentuk sebuah model bisnis baru, serta produk dan layanan yang lebih inovatif. Nah, kemudian dari komputasi dan network tadi larinya kemana? Ya, adanya infrastruktur cloud to edge. Jadi di edge-nya sudah ada komputasinya, kemudian ada infrastrukturnya untuk menuju cloud. Jadi kombinasi intelligent edge untuk bisa mengcover lebih banyak sumber data dan juga kapasitas tak terbatas yang ada di cloud, ini juga menjadi penyebab terciptanya beragam layanan dan pengalaman digital yang inovatif berbasis data yang kita semua sebagai customer bisa nikmati. Dan 4 kekuatan tadi yang terakhir adalah AI yang kita sebut intelijen di mana-mana. Jadi AI membuat data yang besar tadi menjadi lebih bernilai dengan mengubahnya menjadi sebuah insight yang bermanfaat, misalnya untuk otomasi suatu proses yang kritikal atau bisa mendorong munculnya kreativitas yang lebih dari sebuah tim lah, dari kerja sebuah tim gitu. Sehingga yang akhirnya bisa menghasilkan produk-produk digital yang lebih sesuai dengan beragam customer. Jadi 4 hal inilah yang mendorong pertumbuhan volume data yang luar biasa tadi. Jadi siapapun yang bisa, pihak manapun ya yang mampu mengaplikasikan teknologi ini dan memanfaatkan data yang dihasilkannya, pasti akan mampu mendorong masyarakat menuju era cara hidup yang baru. Dan Intel tentunya berusaha untuk bisa menjadi pemimpin di industri ini dengan memanfaatkan 4 kekuatan super tadi untuk mendorong pertumbuhan bisnis para customer kami dan Intel sendiri tentunya. Dan pada era sekarang ini, keberhasilan suatu bisnis, suatu pemerintahan, bahkan sistem pendidikan, dan segala aspek kehidupan ya, diukur dari bagaimana data dari berbagai sumber yang kita sebut di awal tadi bisa diambil, atau yang kita sebut dengan teknologi IoT tadi. Lalu bagaimana data tersebut bisa disimpan dan diolah dengan cepat dan aman, sehingga menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kita semua melakukan berbagai hal dengan lebih baik dalam kehidupan kita ini. Ya, itu diantaranya ada beberapa contoh ya, bagaimana penerapan data dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang menjadi visi Intel, yaitu menjadi pemimpin industri yang terpercaya yang mampu menghasilkan potensi dari
suatu data. Dan itulah yang menjadi jalan bagi Intel yang awalnya, yang mungkin kebanyakan teman-teman di sini juga tahunya bahwa Intel adalah sebagai penyedia komputasi untuk PC atau laptop, atau untuk server-server yang ada di data center. Dan kini kami sudah fokus menyediakan atau mengembangkan beragam produk chip prosesor terbaik kami yang optimize untuk beragam solusi yang bisa kita pakai dalam kehidupan keseharian kita yang sudah dipenuhi bermacam-macam data ini. Jadi kita sudah produk-produk Intel sekarang ini sudah optimize untuk pengolahan beragam data. Jadi Intel telah bertransformasi jauh melampaui dirinya sendiri dari sebelumnya sebagai PC-centric company, kini menjadi data-centric company. Nah, ini sekilas tentang bisnis Intel. Jadi transformasi menjadi data-centric company ini adalah untuk memenuhi kebutuhan di era digital ini. Teman-teman semua pasti sudah kenal ya kalau rangkaian produk-produk Intel seperti Intel Atom, Celeron, Core i Series, dan Xeon. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini bahwa Intel nggak berhenti di sana. Jadi teman-teman bisa lihat di layar juga bahwa Intel telah mengembangkan apa yang bisa kami tawarkan untuk menyediakan end-to-end solution, mulai dari edge, jaringan 5G, hingga dukungan di cloud, untuk memenuhi beragam kebutuhan IoT dan AI analytic, bahkan hingga ke autonomous driving seperti yang ada di slide ini. Jadi mungkin yang sebelah kiri banyaknya kita lihat banyak di produk-produk retail atau consumer, tapi sebetulnya di sisi B2B, di sisi para partner pengembang beragam solusi, masih banyak produk-produk kita lainnya. Seperti di sini ada Intel Aria, Intel Xeon, ada Mobileye, ada Habana, dan lain-lain lagi. Nah, dalam kaitannya dengan AI dan IoT, jadi ini adalah di antara salah satu contoh inisiatif Intel ya dalam mengembangkan produknya untuk bisa mensikapi potensi AI dan intelligent edge. Yang dengan teknologi yang kami kembangkan di produk-produk kami tadi, kami mampu berkontribusi untuk memberikan peningkatan signifikan pada, misalnya di dalam hal ini kemampuan recognition workload, jumlah proses yang bisa dilakukan, serta kecepatan proses inference sendiri tanpa dengan tetap menjaga tingkat akurasi dari hasilnya. Jadi pemanfaatan produk-produk Intel tadi diantaranya ini ya, prosesnya lebih cepat, bisa hingga 10 kali dengan menggunakan Intel Movidius VPU, ditambah software Intel yang kita sebut Intel OpenVINO Toolkit, kemudian juga jumlah objek yang bisa didetek dan diproses dengan menggunakan Intel Xeon dan software Intel Edge Insight for Industrial, dan juga kecepatan inference ya pada suatu hardware yang bisa dioptimalkan, yang di sini jalan dengan cukup dengan Intel CPU Core i Series plus software Intel OpenVINO Toolkit. Ini di antara bagaimana Intel bisa berkontribusi dalam solusi-solusi IoT yang di dalamnya mengadopsi teknologi AI. Jadi di antara peran teknologi Intel pada IoT berbasis AI adalah bagaimana kami bisa menanamkan atau mengoptimalkan kemampuan AI analitik pada perangkat kamera atau CCTV. Misalnya ya, di mana CCTV tersebut akan berfungsi sebagai data collector tools di solusi IoT. Jadi sebagai sensornya yang dikembangkan, yang dengan kemampuan AI tadi, dia bisa mengkolek beragam data dan membuka potensi-potensi baru, sehingga membuka potensi-potensi baru ya di dalam bisnis di berbagai vertikal, mulai dari manufacturing, retail, smart cities, healthcare, hingga agriculture. Jadi kamera ini dia nggak hanya sebagai surveillance ya, tapi dia sebagai sensor, dia sebagai data kolektor. Di sini ada beberapa contoh yang saya coba tampilkan, ada problems apa saja yang IoT berbasis AI itu memiliki potensi yang besar untuk bisa jadi solusinya. Di antaranya adalah meningkatkan QC untuk hasil produk yang lebih baik dengan kamera tersebut adalah
sebagai otomasi deteksi defect pada proses pembuatan produk di suatu production line, baik dari sisi bentuk produknya, kemasannya, maupun isi dari produk itu sendiri. Nah, itu bisa dilakukan dengan kamera, dan Intel dengan hardware dan software bisa membuat kamera tersebut melakukan proses defect detection tadi. Nah, kemudian juga ada worker behavior detection. Jadi bagaimana sih bisa meningkatkan jumlah produksi ya, diantaranya dengan mengurangi jumlah error atau jumlah kesalahan. Nah, di sini bisa dipakai misalnya kamera tadi melihat perilaku si pekerja yang ada di production line. Apakah proses yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari yang dikenakannya seperti sarung tangan misalnya, atau topi, atau urutan kerja si worker tadi dari mengambil, melakukan suatu proses terhadap produk tersebut, kemudian memindahnya ke tempat lain. Nah, itu bisa didetek oleh kamera. Jadi kita ajari kamera untuk melihat si worker ini dia pertama harus melakukan A, kemudian B, kemudian C. Nah, urutannya itu harus sesuai. Kemudian ada juga loitering atau object detection di suatu area tertentu. Jadi ini juga bisa digunakan untuk meminimalisir downtime misalnya. Bisa jadi akibat ulah manusia yang mungkin berada di suatu area di dekat suatu mesin yang sebetulnya nggak boleh dirubah-rubah begitu production mulai sampai production selesai di akhir hari misalnya. Nah, ini bisa juga didetek oleh kamera. Jadi semua ini bisa dilakukan dengan mengempower CCTV tadi dengan AI dan analitik plus edge computing engine dan software atau framework yang sesuai, sehingga proses tadi, deteksi tadi bisa dilakukan secara real time dan akurat. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya lebih jelas jajaran produk Intel yang menjadi bagian dari solusi IoT yang mengempower AI-based computer vision di edge ya, untuk memenuhi komputasi dari teknologi AI. Bagaimana AI tersebut bisa diproses di edge. Jadi di sini bisa lihat teman-teman ada jajaran Xeon, Core, Atom sebagai basis komputasi kompleks ya, yang powerful di edge, tapi tetap berdaya rendah yang bisa dilakukan secara near real time dan ultra kompatibel. Jadi nggak perlu ada perangkat yang besar yang boros listrik untuk melakukan sebuah komputasi atau data collection di sisi edge. Kemudian kita juga punya Intel Movidius atau yang kita sebut dengan VPU atau Visual Processing Unit, yaitu unit prosesor yang dioptimalkan untuk proses inferencing video pada perangkat-perangkat edge. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan CPU, sehingga bisa didapatkan kombinasi komputasi power yang sesuai dengan kebutuhan. Karena kadang-kadang untuk di edge, model yang kita pakai hanya 1 atau 2. Kemudian objeknya juga tidak dalam kecepatan tinggi. Sehingga kadang nggak perlu juga kita memakai hardware yang dalam tanda kutip overkill gitu. Ternyata pakai CPU aja, CPU Intel plus framework OpenVINO, software OpenVINO dari Intel, ternyata banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan CPU. Oke, selanjutnya selain Movidius ada juga di situ Intel Aria dan Stratix ya. Jadi itu adalah chip prosesor yang menjadi bagian dari teknologi FPGA kami yang biasanya banyak dimanfaatkan untuk komputasi yang lebih kompleks seperti big data, machine learning yang di dalamnya itu ada pengolahan AI dengan high performance computing dan dilakukan secara real time. Nah, itu termasuk yang Intel sediakan. Dan untuk optimalisasi ya semua prosesor ini, Intel juga mengeluarkan software ya. Intel juga mengeluarkan software yang kami sebut sebagai Insight Software Hub dan juga Intel OpenVINO Toolkit. Jadi ini sebagian aja software yang Intel keluarkan untuk bisa mengoptimalkan kemampuan dari rangkaian hardware prosesor Intel tadi untuk bisa menghasilkan solusi-solusi IoT berbasis AI yang inovatif gitu. Jadi Intel itu bukan hanya menyediakan hardware dalam perkembangannya sebagai
perusahaan teknologi yang berperan aktif di AI dan software. Ini dua di antaranya ya, Edge Insight Software Hub dan juga Intel OpenVINO. Nah, ini di antaranya juga teknologi yang yang kami sematkan ke dalam prosesor Xeon, yaitu yang kita sebut adalah DL Boost atau Deep Learning Boost untuk performance inference yang lebih cepat atau real time dalam mengolah objek atau image yang ukurannya cukup besar. Jadi ini adalah opsi yang sangat cocok ya dipakai sebagai bagian dari engine untuk pemrosesan multiple data source atau pada device yang memang membutuhkan higher computing performance ya, atau yang diprosesnya itu sampelnya besar gitu ukurannya, jumlahnya banyak dan perlunya cepat. Ya. Jadi sebetulnya selain OpenVINO masih banyak lagi software-software dari Intel yang bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi pengembangan beragam solusi. Di web Intel juga bisa dilihat. Sebentar saya coba. Nah, ini kelihatan di sini ya. Nah, jadi kalau ke software Intel sebetulnya di klik software.intel.com aja bisa dilihat gitu ya. Ini ada AI dan Deep Learning Solution. Jadi di Intel, kalau kita lihat ke bawah lagi, ada macam-macam terkait software. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih detail, jadi yang saya sampaikan terlalu banyak kalau saya sampaikan semua. Jadi bisa jalan-jalan ke site-nya Intel ya. Jadi mau belajar lebih jauh mengenai AI dari Intel ada di sini AI 101, atau mau ambil courses-nya juga ada. Dan ini sedikit gambaran ya feature of AI yang dari Intel. Nah, jadi kalau mau tahu lebih detail, Intel AI udah kemana aja ya, di sini bisa dilihat ada apa aja. Jadi mulai dari quantum computing, neuromorphic computing, dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah inisiatif Intel dalam AI dan IoT yang tidak hanya bentuknya hardware, tapi juga software. Nah, ini di antara software portofolionya Intel, kalau lihat di webnya Intel. Jadi selain yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada juga namanya Intel Big DL untuk pengolahan big data ya. Di bawahnya tadi ada Intel One API dan Intel OpenVINO ya tadi. Kalau hardware seperti yang saya sampaikan, ini mulai dari jajaran Xeon, kemudian Intel juga sebetulnya mengeluarkan juga storage dalam bentuk yang kita sebut Intel Optane memory ya. Ini tadi Intel Movidius sebagai CPU, kemudian ada Intel FPGA menggunakan prosesor Stratix, kemudian ada disk ini ya general purpose GPU yang kita kasih nama Intel Xe. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk lebih mengoptimalkan proses inference atau pengolahan AI di edge tadi. Dan ada Habana Gaudi dan Goya yang dipakai untuk pengolahan data-data AI di data center dan cloud gitu. Oh ya, sebelumnya ini saya tambahkan juga di sini, Intel juga sebelumnya memiliki kamera ya, Intel RealSense. Kenapa dibilang depth? Jadi depth itu artinya ini kameranya ini bentuknya dia stereo. Maaf, saya loncat sedikit di sini. Nah, ini cerita tentang kamera RealSense-nya Intel. Jadi ini ukurannya sangat compact. Banyak dipakai di industrial untuk apa? Untuk diantaranya defect inspection. Jadi kemudian dia juga bisa menentukan lokasi dan tempat, karena dia bisa mengukur posisi objek yang dia ukur, yang dia lihat gitu. Nah, jadi Intel RealSense ini D4 series ini, jadi dia tergantung jarak yang mau diukur. Jadi ini kamera jarak dekat mulai dari 7 cm hingga 6 meter gitu.
Jadi dia bisa ngelihat bentuk objeknya itu secara 3D. Jadi kalau dikasih gambar image, taruh di depan kamera, walaupun image-nya foto orang, dia nggak bisa dibohongin karena dia tahu itu adalah selembar kertas, bukan gambar orang. Nah, jadi di manufacturing juga banyak dipakai untuk mengukur posisi, katakanlah posisi si mesin. Apakah dia masih pada tempatnya atau enggak. Jadi kalau dia mulai bergeser, oh berarti udah harus di fine tune lagi. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya downtime atau terjadinya cacat produk. Gitu. Nah, produknya sendiri juga bisa dilihat ukurannya, apakah tingginya udah sesuai. Jadi misalnya potongan kue. Nah, potongan kue ini ukurannya udah betul belum sesuai dengan standar. Nah, itu kamera-kamera ini bisa dipakai untuk melihat bentuk objek tadi secara 3D dan mengukurnya gitu. Nah, itu aja sekilas tentang Intel RealSense ya. Jadi kalau kembali lagi ke presentasi tadi, hilang ya screen-nya. Maaf. Oke, balik lagi. Jadi dalam mendukung pengembangan ya produk-produk dan solusi IoT berbasis AI ini, jadi Intel nggak hanya sebentar. Jadi Intel nggak hanya menyediakan hardware, tapi juga adalah software. Di antaranya apa? Jadi yang pertama ada Intel Edge Software Hub. Kemudian kita juga punya Intel DevCloud di sini. Jadi Intel DevCloud ini bukan cloud services seperti AWS atau GCP atau Azure ya, tapi Intel DevCloud di sini adalah sebuah remote sandbox kita sebut untuk partner-partner Intel bisa melakukan workload test pada beragam hardware Intel yang ada di cloud. Yang tadi saya sampaikan pada slide sebelum ini. Jadi misalnya teman-teman udah punya nih modelnya. Kemudian mau coba running model tersebut di Intel Atom. Dapatnya berapa nih? Berapa FPS misalnya? Oh, ternyata kurang. Coba di Intel Celeron, coba di Intel Core, sampai Intel Movidius sampai ke FPGA misalnya. Itu bisa teman-teman coba di DevCloud ini. Sehingga teman-teman bisa dapat sizing hardware yang optimal. Karena kadang nggak melulu kita perlu hardware yang high-end, mahal, untuk use case tertentu. Jadi misalnya teman-teman mau detect plate number recognition ya, atau license plate recognition, LPR di mana? Misalnya di gate parkir. Kalau di gate parkir kan sebetulnya kendaraannya juga udah pelan ya, kendaraannya pelan, objeknya juga nanti akan diem dulu karena gate parkirnya masih ketutup, kemudian baru kamera jalan dan melakukan proses deteksi, dan AI melakukan proses analitik untuk mendetek huruf plate number-nya. Nah itu nggak perlu kan FPS yang tinggi kan, mungkin 5 FPS juga udah cukup gitu. Nah, sehingga bisa dilihat, oh terlalunya 5 FPS atau mungkin 10 FPS. Oh 10 FPS ternyata pakai Intel Atom aja udah cukup gitu. Atau misalnya mau tahu LPR di pom bensin, sama kan di pom bensin juga kendaraan kan udah pelan ya. Mau detect, katakanlah modelnya ada dua lah, model license plate recognition sama model jenis kendaraannya misalnya. Nah, itu juga mungkin nggak perlu juga GPU mahal misalnya, ternyata cukup pakai CPU aja tambah OpenVINO plus CPU-nya Core i3 misalnya. Oh ternyata cukup, kita bisa tes di DevCloud ini. Nah itu fungsi Intel DevCloud. Dan yang terakhir tadi ya Intel OpenVINO yang banyak dipakai untuk proses inference tadi. Jadi supaya model AI yang teman-teman udah bikin tadi bisa running optimize di hardware Intel tadi, maka Intel menyediakan OpenVINO nih untuk bisa running proses inference tadi secara optimal karena lebih kenal dengan arsitektur dan karakteristik dari si prosesor Intel tadi. Nah, ini seperti ini gitu. Nah, jadi tidak juga Intel berhenti ya. Setelah hardware, kemudian software, jadi Intel juga memiliki program-program partnership yang kami sediakan bagi para partner kami dalam membangun beragam
solusi-solusi IT dan AI. Jadi di sini kami memiliki yang namanya IPA atau Intel Partner Alliance. Jadi ini adalah wadah bagi para partner untuk bisa bergabung di ekosistem partner Intel untuk bisa saling bekerja sama dan saling untuk bisa juga mendapatkan beragam dukungan teknis dan non teknis ya, dalam hal ini marketing activity untuk teman-teman bisa tidak hanya mengembangkan produk-produk IoT berbasis AI-nya, tapi juga Intel akan bantu bagaimana go to market-nya sehingga mencapai target market yang dituju si partner. Nah, di dalam Intel Partner Alliance program ini ada lagi program MRS atau RFP Marketplace ya. Jadi MRS itu Market Ready Solution. RFP ini lebih ke hardware gitu. Jadi ada teman-teman yang bikin appliance bisa, tapi di Indonesia memang nggak banyak. Di Indonesia banyak lebih ke MRS, yaitu di mana partner bisa mensubmit atau mengajukan solusi yang dikembangkannya yang sudah menggunakan teknologi Intel ke marketplace-nya Intel, sehingga bisa mengembangkan target pasarnya ke pasar yang lebih luas lagi, misalnya ke global, tergantung dari partner. Mau di Asia Tenggara, mau di Asia, atau mau ke Eropa Amerika, atau mau worldwide, terserah kemampuan teman-teman sendiri. Nah, Intel di sini akan bantu melakukan beragam marketing activity untuk bisa mencapai target market tadi. Oke, mungkin demikian sharing singkat dari kami tentang Intel saat ini, produknya apa aja, ya, dan apa aja perannya di terhadap ekosistem ini ya, para pengembang solusi IoT. Jadi saya summary sedikit. Jadi Intel tidak hanya sebagai penyedia deretan prosesor terbaik, tapi juga menyediakan beragam software bagi para partner pengembangan solusi untuk bisa mengoptimalkan performa aplikasinya yang berjalan di atas jajaran proses Intel. Jadi di antara software tadi ada Intel Edge Software Hub, ada Intel Dev Cloud, Intel OpenVINO, OneAPI, dan lain-lain. Dan tidak hanya hardware dan software, Intel juga membangun wadah ekosistem partner melalui program IPA atau Intel Partner Alliance untuk partner bisa saling bekerja sama dengan dukungan teknis dan marketing dari Intel ya. Dan di dalamnya ada program MRS atau Market Ready Solution, yaitu marketplace untuk partner bisa memperluas market dari produk dan solusinya tidak hanya di pasar Indonesia tapi juga ke pasar internasional. Semoga bisa memberi pencerahan baru bagi teman-teman sekalian dan kedepannya bisa berkolaborasi. Kami sangat senang jika ada teman-teman dari para pengembang solusi IoT berbasis AI yang tertarik untuk mengeksplor teknologi Intel, baik baru sekedar mencobanya atau yang sudah mencobanya mau mengembangkan lagi lebih jauh hingga ke market yang dituju, ya silahkan bisa kontak saya. Di sini ada email saya, ada nomor telepon saya, di situ ada WhatsApp juga, atau kita bisa juga kolaborasi bareng teman-teman Socha ya dalam mengembangkan beragam solusi gitu. Jadi mari sama-sama kita bangun produk dan solusi-solusi inovatif karya anak bangsa. Saya yakin teman-teman bisa nunjukin juga bahwa Indonesia itu bisa sama hebatnya dengan partner-partner lain, dan sebetulnya yang ada di luar negeri juga sama aja, kita semua bisa bikin kok. Apalagi di sini Intel sediakan teknologinya sehingga nggak ada perbedaan dari sisi teknologi, tinggal semua masalah kreativitas. Jadi mari sama-sama kita bangun produk dan solusi yang inovatif yang bisa memberi banyak manfaat untuk banyak orang di muka bumi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Mbak Dinda dan Kang Edo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mohon izin saya share ya link tentang Intel Partner Alliance. Yang tertarik monggo bisa klik ke sana, register, dan nanti bisa hubungi saya untuk detailnya lah, atau sama-sama kita ngobrol bareng teman-teman Socha. Silakan Mbak Dinda, Kang Edo. Oke, terima kasih Mas Amri. Mungkin masih share screen Mas Indri ya? Masih share screen Mas. Oh iya, sorry. Terima kasih Mas Amri. Wah, Masya Allah ya.
diberikan langsung nih oleh pemilik produknya nih, Intel, gimana memberikan solusi nggak hanya chip aja gitu kan. Bahwa Intel sangat luas, tadi sudah dikatakan ada Intel Movidius, Ovino, Intel Atom, Xeon, dan lain-lain sebagainya. Nah, pasti dalam benak-benak rekan semua ini ya, banyak pertanyaan nih, mungkin apa yang mengganjal atau ingin yang ditanyakan lebih jauh dengan Mas Amri, boleh. Saya di sini akan melalui Mbak Dinda akan dipandu mengalih Q&A. Boleh di chat ataupun langsung raise hand. Silakan Mbak Dinda untuk bisa memandu sesi Q&A kali ini. Silakan Mbak Dinda. Ya, terima kasih untuk Pak Edo dan terima kasih juga untuk Pak Amri. Luar biasa banget ya materi yang disampaikan oleh Pak Amri tadi. Baik teman-teman, kita beralih ke sesi tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan untuk 3 orang pertama yang bertanya, yang nantinya akan dijawab langsung oleh Bapak Amri. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya lewat fitur Q&A, dan nanti akan diundang oleh operator untuk masuk room panelis. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung menyalakan mic dan kameranya. Baik, ada yang bertanya? Di sini ada Dodi Prasetyo _Jasinga dan Laut Biru 1207@gmail.com. Mungkin operator bisa langsung mengundang. Silahkan untuk Laut Biru bisa mengaktifkan mic-nya dan bertanya langsung. Dan kameranya juga ya. Oke. Terima kasih kesempatannya. Saya tertarik ya, udah lama tentang IoT ini. Tapi masih bingung nih, belajar awalnya dari mana sih startingnya itu, sehingga kita bisa mencoba untuk hal-hal simple dulu sampai nanti menjadi advance atau expert sekaligus gitu. Terima kasih. Ya, ini dengan siapa ya? Tadi maaf. Di sini namanya Laut Biru, Pak. Mungkin Masnya bisa menyebutkan nama dulu dari awal. Oke, saya dengan ID Laut Biru. Mas Egi ya? Ato. Oh, Ato. Oke, Oh, sama Mas iya. Ato. Iya. Ya, makasih Mas Ato pertanyaannya. Makasih udah ngikutin sesi ini ya. Jadi kalau belajar IoT dari awal, dari mana ya? Sebetulnya mungkin Kang Edo juga lebih tahu kali sebagai yang pelaku langsungnya gitu. Kalau dari saya kan penyedia teknologinya. Karena pertama IoT itu belajar pertama kita paham konsepnya dulu gitu. Dan konsepnya sebetulnya kurang lebih yang saya sampaikan tadi, bahwa pada dasarnya IoT itu Internet of Things itu adalah bagaimana setiap objek atau benda itu datanya bisa kita ambil gitu kan. Jadi bagaimana benda tadi terhubung ke internet. Sebetulnya IoT itu sesederhana itu aja sih. Ada objek, kita ambil. Nah, cara ambilnya bagaimana? Tergantung objeknya. Objeknya misalnya apa? Misalnya objeknya ketinggian sungai misalnya. Yang kita mau ambil datanya apa? Data ketinggiannya. Buat apa? Ketinggiannya kalau mencapai level sini maka harus ada alert, bunyi sirine misalnya, atau kirim SMS ke warga sekitar misalnya, dan seterusnya gitu. Nah, konsepnya dulu itu. Nah, setelah konsepnya dapat, baru mau cara ngambil datanya kayak apa? Mau pakai hardware yang ditanam, sensor yang ditanam di sungai yang bisa mengukur ketinggian air, misalnya pelampung yang ada sensor ketinggiannya, kemudian atau pakai kamera misalnya yang kita ajarin kalau permukaan air di sini maka aman, permukaan air di batas tertentu berarti hati-hati, permukaan air di batas mana berarti evakuasi. Nah, jadi yang kedua tadi, setelah tahu use case-nya, sensornya mau pakai apa. Nah, sensornya dilihat cara kerjanya apa. Oh, cara kerjanya dia dia mengirimkan data pakai teknologi apa. Networknya pakai seluler kah, pakai Bluetooth kah,
dan seterusnya. Baru diterima dengan apa? Oh, diterima di satu server di lokal atau kita sebut edge device misalnya. Nah, baru datanya diolah. Data diolah pakai apa? Macam-macam gitu ya. Beragam sih softwarenya kalau di situ. Ya mungkin konsep besar seperti itu sih. Kalau belajarnya ditanya belajar softwarenya apa ya? Ya macam-macam ya, mulai dari belajar ya mungkin sekarang banyaknya Python gitu kalau dari programming language-nya. Ya seperti itu sih. Kang Edo, mangga ditambahin. Oh iya. Kalau Soca biasanya bagaimana? Mungkin dari Soca juga bisa kasih best practice-nya, atau kalau kami biasa nyebutnya KBM ya, knowledge based method gitu. Jadi metode terbaiknya seperti apa berdasarkan praktek langsung dari teman-teman di Soca misalnya. Mangga Kang. Baik, boleh saya sendiri tambahkan sendiri ya, bahwa kita di sini Soca itu malah membuat satu produk untuk AI ini memang based on customer need ya. Jadi kita get dulu marketnya, bahwa pastikan ada marketnya, bahwa langsung kita bikin solusinya seperti itu. Jadi beberapa proyek kita pun kita lahirkan, atau produk kita lahirkan awalnya based on project, terus meski ke sini juga kita rilis sebagai produk gitu. Jadi beberapa use case yang kita kelola ataupun kita provide seperti untuk proctoring AI ataupun untuk QC inspection di dua produk kita. Nah, itu sudah menjawab bagaimana IoT itu bersinergi dengan AI kami gitu, Mas Amri. Jadi kita memang based on customer need dulu nih, baru kita bikin gitu solusinya gitu. Jadi bukan kita yang pengen, tapi customer dulu nih apa yang mau pengen gitu, baru kita bikin solusinya seperti itu. Iya. Ada nggak sesi workshop atau kursusnya kayak gitu ya, misalkan untuk hal-hal simpel aja sebagai pengenalan ke masyarakat, misalkan untuk pelanggaran lalu lintas atau debit kendaraan seperti kayak gitu, yang bisa dijadikan kayak semacam praktek untuk mancing curiosity dari masyarakat gitu. Jadi harapannya nanti banyak yang ingin belajar dan pada bisa gitu. Iya, jadi kalau di Intel ya, ini mohon izin saya sambil sharing screen lagi. Sebetulnya yang tadi saya share ya Mas Ato. Jadi di sini ada nih Intel courses kalau mau kita belajar. Di sini ada beragam topik. Jadi bagaimana Intel berkontribusi terhadap masyarakat untuk bisa mengenal AI dan bisa mengerjakan AI itu sendiri gitu ya. Jadi kita menyediakan online courses di sini. Jadi bisa dipilih, ini ada banyak. Kalau mau dilihat show more, ini macam-macam. Ini semua teknologi terkait AI bisa dipilih di sini. Jadi pertama kita sediain online learning. Kemudian kalau mau ikut beragam webinar yang Intel pernah bikin, kaitannya dengan bagaimana AI itu bekerja dan teknologi apa aja, ada di on-demand webinar series. Nah, atau ini, kalau udah nanti bisa dapat certified sebagai Intel Edge AI. Bisa ngambil di sini. Nah, ini untuk masyarakat umum. Nah, buat teman-teman partner yang tertarik kerjasama dengan Intel, ini saya share nanti. Yang tertarik dengan kerjasama dengan Intel, kita bisa mengadakan training langsung dengan teman-teman partner terkait dengan teknologi IoT dan AI yang Intel miliki. Sehingga dan mudahnya lagi, model AI Intel itu nggak cuma nyediain hardware dan software-nya, tapi model AI-nya itu Intel juga sudah menyediakan banyak lah, ratusan pre-train model lah, model-model yang udah dibuat yang teman-teman bisa pakai. Jadi kalau kita lihat misalnya OpenVINO pre-train model. Seperti itu Mas Anto. Jadi nah ini misalnya. Jadi kalau Mas Hato as company tertarik untuk mau tahu teknologi Intel,
monggo kontak saya, nanti saya bisa siapkan sesi workshop, kita bisa introduction, bisa detail, tergantung kebutuhan Mas Ato dan tim gitu. Nah ini objeknya tuh Intel juga udah bikinin, udah ada. Misalnya mau use case-nya apa? Face detection. Face detection untuk ADAS. ADAS itu buat keamanan di mobil ya. Oh, saya lupa ya singkatannya. Jadi misalnya untuk driver behavior, ini ada beberapa. Bisa dipakai, bisa dilihat kompleksitinya, size-nya. Dan ini ada ratusan. Nggak tahu sih udah berapa banyak sekarang, ini ditambah terus gitu. Nah, jadi kalau tertarik pakai ini, teknologi Intel kita udah ada. Silahkan aja Mas Ato kontak saya. Nanti kita bisa set waktu untuk lebih detail. Tapi kalau umumnya tadi di webnya, ini webnya saya kirim aja di chat ya, tentang AI. Di situ teman-teman bisa lihat mau training, mau ikut courses-nya, mau ngambil webinarnya, atau mau ngambil sertifikasinya, silahkan. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih banyak ininya sharingnya ini kayaknya menarik. Mungkin saya akan kontak secara personal nanti, Pak. Iya, silakan. Dengan senang hati saya tunggu kontaknya, Pak Ato. Terima kasih. Oke. Silakan, Mbak Dinda, next-nya. Ya, terima kasih untuk Mas Ato dan Pak Amri tadi luar biasa ya sharingnya, menyenangkan sekali. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa pada fitur Q&A langsung. Nah, nanti sudah ada beberapa teman-teman nih yang udah mengajukan pertanyaan. Saya akan coba bacakan satu-satu mulai dari pertanyaan yang paling atas. Ini ada dari Pak Dodi Prasetyo. Apakah produk Intel bisa dipalsukan dan bagaimana cara mengenali jika ada produk yang palsu? Terkait produk Intel ada yang palsu apa enggak, terus terang saya juga kurang tahu sih apakah ada apa enggak dan bagaimana membedakannya, saya nggak tahu sih. Tapi kalau ada kecurigaan atau ada yang nggak yakin, boleh kontak saya, nanti saya coba follow up ke tim terkait yang lebih paham soal ini. Semoga menjawab ya Mas Dodi. Nah sekarang kita lanjut kali apa ya? Atau Mas Dodi bertanya ini ada case atau bagaimana? Mungkin bisa di-share. Ya mungkin bisa diundang ke room panelis, operator, biar bisa ngobrol langsung. Untuk teman-teman yang masih pengen nanya, boleh banget ya, masih dibuka untuk sesi pertanyaannya, tinggal masukin pertanyaannya di fitur Q&A. Saya boleh nanya nggak, Brinda? Boleh banget. Oke, Mas Amri, mungkin kita sedikit diskusi ya. Kira-kira apa sih benefitnya pada rekan-rekan semua, ataupun mitra, ataupun di sini semua yang ingin bermitra dengan Intel nih? Apa sih yang menjadi benefit harus dengan Intel, apa nggak yang lain gitu loh? Mungkin itu sih yang mungkin saya ingin tanyakan, mewakili semua rekan di sini gitu loh. Gitu kan. Iya. Jadi yang pertama, teknologi basic dari Intel sendiri itu sebetulnya teman-teman semua hampir pasti sudah pakai. Laptopnya udah pakai Intel kebanyakan. Kalau laptopnya enggak, servernya kemungkinan besar pakai Intel. Dan sebetulnya juga kalau pakai cloud services, di baliknya sebagian besar juga Intel. Jadi sebenarnya teman-teman udah pakai. Itu yang pertama. Jadi kalau mau adaptasi dengan teknologi Intel, lebih mudah. Kemudian Intel sendiri itu kita punya komunitas partner itu worldwide kelasnya. Dan teman-teman bisa dengan bergabung dengan Intel punya kesempatan untuk bisa jalan bareng dengan Intel sendiri maupun dengan partner-partner kelas dunianya Intel. Dan ini bukan hal yang mungkin dan ini bukan
cerita manis saya jualan gitu ya. Saya udah buktikan salah satu partner dari Indonesia waktu itu mereka sudah submit satu solusi ke kami menggunakan teknologi Intel. Waktu itu use case-nya adalah untuk mendetek kecenderungan COVID-19 dari hasil ronsen paru-paru. Nah, mereka bikin solusi itu, dan ada di salah satu event partnernya Intel di Jepang waktu itu, mereka itu hanya penyedia hardware, dan mereka sadar bahwa dalam jualan hardware itu nggak bisa hanya jual misalnya mini PC, punya kemampuan ini dan itu. Mereka perlu partner lain untuk membungkus si hardware tadi itu menjadi sebuah bagian dari solusi yang lengkap, dan kebetulan temanya waktu itu healthcare. Jadi waktu itu dia tanya, siapa aja partner Intel yang pernah main di healthcare dan punya solusi seperti ini dan itu. Nah, waktu itu saya propose si partner ini, dan ternyata dia punya kesempatan join di event tersebut sehingga dia bisa dapat international exposure. Dan berapa kali juga dia ikut eventnya Intel sehingga dia dapat leads dari banyak segmen juga gitu. Jadi dengan ikut sama Intel nggak cuma dapat teknologi Intel, tapi juga dapat kesempatan exposure dan leads yang lebih luas, opportunity yang lebih luas gitu. Dan Intel juga dalam memberi dukungan, sebetulnya banyak sih ya, dukungan knowledge. Jadi dengan join as partner Intel, nanti bisa join ke partner university-nya Intel. Di sana ada beragam training untuk partner sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada yang main di AI, IoT, HPC ya, High Performance Computing, ada yang main di consumer, ada yang main di FPGA, banyak lagi lah, tergantung spesialisasi si partner di mana. Intel punya teknologinya yang sesuai dengan materi courses-nya juga gitu. Dan terkait marketing activities, jadi setelah teman-teman partner bangun produknya pakai teknologi Intel, itu kita punya beragam program marketing activities yang bisa inisiatifnya dari Intel, bisa juga inisiatifnya dari teman-teman partner. Dan Intel bantu dalam bentuk fund. Di sana ada funding yang Intel berikan kepada partner, tentunya dengan requirement tertentu ya. Nah, teman-teman bisa dapetin itu dari Intel. Itu sih sebetulnya secara garis besar ya, kenapa berpartner dengan Intel. Jadi dari sisi teknologi, dari sisi market, dari sisi kesempatan exposure yang lebih luas lagi. Seperti itu, Kang Edo. Oke, alhamdulillah, makasih Kang infonya dan insight-nya buat kami dan juga buat rekan-rekan semua yang hadir di sini. Oke, untuk berikutnya saya Mbak Dinda, mungkin sudah terhubung atau seperti apa? Silakan. Iya, di sini aku lanjutin untuk membacakan Q&A ya Pak ya. Di sini ada dari Lilis Desi. Mau bertanya, kira-kira pembelajaran IoT bisa mudah disampaikan kepada anak usia SD atau tidak? Kalau bisa, startnya dari mana ya? Katanya gitu Pak. Mungkin bisa bantu langsung dijawab? Iya, sebetulnya kalau bisa apa enggak sama buat anak SD? Sebetulnya saya jawab bisa, tapi Intel punya nggak programnya buat anak SD? Intel nggak punya. Tapi kalau kita lihat yang ada di umum ya, di masyarakat umum, sekarang banyak kok kursus IoT atau mungkin namanya programming atau robotics ya, yang memang diperuntukkan untuk anak-anak usia SD atau SMP gitu. Jadi bisa mulai dari sana sih, karena mudah. Kemudian dari sisi device juga udah ada. Jadi kalau dari Intel sendiri, sebenarnya untuk belajar IoT dan AI itu sederhana. Tinggal, sebentar, saya mau share slide-nya sedikit. Ada gambarnya sih tadi kebetulan. Nah, kalau Intel misalnya, paling gampang itu pakai teknologi Intel belajar ini. Jadi IoT Developer Kit. Sebetulnya paling basic itu nggak usah pakai mini PC deh, gitu ya. Lebih sederhana lagi kalau mau belajar IoT dan AI itu. Nah ini, Intel ada namanya Intel Neural Compute Stick. Jadi ini bentuknya seperti USB drive, tinggal dicolok ke laptop kita. Jadi ini adalah sebagai prosesor yang akan
mengolah atau melakukan fungsi AI tadi. Nah, sensornya di mana kalau bicara IoT? Nah, sensornya adalah kamera yang ada di laptop kita. Jadi kamera di laptop kita itu jadi sensornya, kemudian CPU di laptop kita itu jadi edge device-nya, VPU-nya ini si Intel NCS2-nya ini sebagai AI processing-nya untuk mengolah video. Nah, use case-nya apa? Misalnya kita mau lihat muka kita gitu, tinggal ambil pre-train model yang tadi saya share. Mau ngelihat apa? Demografi misalnya. Oh, yang tampil misalnya tadi ibu. Ibu bisa kelihatan, oh ini perempuan usia sekian sampai sekian. Yang kita sering lihat lah di HP gitu misalnya. Itu bisa juga kita pakai di rumah gitu. Jadi dari segi perangkat sebetulnya mudah, makanya tinggal dari sisi pelatihannya ya mungkin saat ini dari Intel belum ada Bu untuk usia SD, tapi Ibu bisa cari di banyak sih sekarang di internet pelatihan-pelatihan IoT, robotics, AI yang sederhana untuk anak-anak usia dini. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Amri untuk jawabannya. Semoga Ibu Lilis merasa terjawab ya dengan jawaban dari Pak Amri. Nah, saya lanjut. Ini ada dari Anonymous. Apakah Intel punya platform cloud yang dapat digunakan secara free untuk perangkat IoT selain produk Intel? Seperti misal peralatan IoT yang dibikin atau dikembangkan sendiri menggunakan perangkat seperti node MCU dan sejenisnya. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Amri. Iya, kalau cloud services, jadi kalau cloud services kaitannya dengan fungsi analitiknya atau programmingnya, itu nggak ada. Jadi Intel, cloud yang Intel punya itu hanya yang tadi kami sebut dengan Intel Dev Cloud, dan di Dev Cloud itu hanya ada produk-produknya Intel gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya model AI-nya, udah punya programnya, sekarang mau tahu optimalnya itu jalannya di hardware Intel yang mana, nah bisa pakai DevCloud. Tapi kalau mau dicek misalnya kalau pakai NVIDIA dapatnya berapa, nah itu nggak bisa di cloud-nya Intel gitu. Jadi di cloud-nya Intel hanya untuk segala software dan hardware dari Intel. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk tadi Anonymous, semoga terjawab. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan Pak Iwan Fitriana. Apakah IoT rentan terhadap vulnerability? Iya, jadi IoT rentan apa enggak? Rentan banget gitu ya. Jadi memang jadi sebetulnya semua yang terhubung ke internet atau data yang dikolek dari sumber data atau dari edge tadi dilempar lewat internet, ya pasti rentan gitu. Jadi kayak kamera misalnya ya, CCTV itu termasuk objek sensor yang paling mudah diretas gitu. Jadi buat kita semua yang pasang CCTV di rumah, kemudian terhubung ke internet supaya kita bisa monitor dari kantor misalnya, nah itu sebenarnya rentan banget. Dan udah banyak juga para security solution provider ya mereka datang ke kami, datang ke saya menunjukkan bahwa nih Pak Amri pilih mau lihat kamera yang mana gitu. Jadi basicnya kalau pertanyaannya gampang apa enggak atau rentan apa enggak, rentan. Sehingga memang security itu adalah satu isu terpenting di IoT. Karena apa ya? Karena datanya jalan lewat internet gitu, sehingga penting untuk membuat jalur komunikasi dari edge ke cloud yang secure gitu. Gitu sih. Nah, sekarang nanya secure-nya bagaimana? Macam-macam. Tapi kalau di Intel, di sisi hardware, Intel punya sih beberapa solusi atau patch security, tapi di level hardware. Seperti itu sih. Tapi kan security nggak hanya hardware kan, security ada di sisi programmingnya sendiri, di sisi protokol komunikasi yang dipakai, kemudian di sisi layer
networknya sendiri gitu. Misalnya pakai IP di layer 3. Nah, di layer 3 itu di OC layer ya. Nah, security-nya seperti apa ada. Jadi security itu lengkap sih. Sampai layer 7 di level aplikasinya gitu. Seperti itu sih. Ya, terima kasih Pak Amri, dan semoga jawaban dari Pak Amri menjawab pertanyaan dari Pak Iwan ya. Nah sekarang ada Kalau nggak pertanyaan. menjawab, silakan direspon lagi boleh. Iya. Mohon maaf kalau nggak menjawab. Sekarang Ya, kita lanjut dari Risa di Bandung. Kebetulan saya seorang guru di salah satu SMK. Bagaimana cara sekolah untuk bekerja sama dengan Intel, baik dari pelatihan maupun yang lainnya? Ya, cara kerjasama bagaimana? Cara kerjasamanya hubungi saya aja gitu. Nanti. Singkat banget ya Pak ya? Iya, kan ditanya caranya bagaimana? Caranya hubungi saya gitu. Nah, tinggal kerjasama apa sih yang bisa Intel dan sekolah lakukan sama-sama ya. Ini yang mungkin kita perlu bahas lebih detail lagi ya, Ibu. Jadi dari pihak SMK-nya sendiri punya objektifnya seperti apa, sehingga Intel juga tahu bagaimana Intel bisa mensupport pihak SMK Ibu gitu seperti apa. Tapi intinya bisa apa nggak bisa, karena Intel sendiri punya kerjasama strategis dengan Kementerian Pendidikan gitu. Banyaklah program-program yang AI buat bersama Kementerian Pendidikan gitu. Nah, jadi pastinya buat sekolah juga bisa, cuma tinggal detailnya mau seperti apa. Itu yang kita perlu bahas lebih detail lagi sih. Ya mungkin nanti dari Bu Risanya sendiri bisa menghubungi langsung Pak Amri kali ya Pak ya? Iya, silahkan. Kalau nggak ada kontak saya, email saya bisa tanya ke Socha, atau nanti saya mohon izin share di chat juga kalau boleh. Iya, boleh Pak. Nanti kalau misalnya memang masih mencari kontak Pak Amri, boleh hubungi tim Socha, nanti kita bantu untuk sambungkan ke Pak Amrinya langsung. Sekarang kita lanjut ya Pak ya, ada pertanyaan dari Majalaya ID. Oh, dari Bagus mungkin namanya. Seberapa besar pengaruh AI terhadap konsumsi daya? Mengingat produk IoT sebisa mungkin menggunakan sedikit daya. Beberapa produk mengandalkan panel surya untuk daya. Apakah produk Intel, chip, atau kit, atau software teknologinya hemat daya? Ya. Jadi seberapa besar pengaruh AI? Nah, ini tergantung di banyak hal ya. Pertama, jumlah model AI yang ditanam di Edge tadi ada berapa banyak gitu. Misalnya ditaruh di satu tempat, si kamera ini dia harus menghitung jumlah kendaraan. Dia harus mencatat setiap plat number kendaraan yang lewat. Kemudian dia harus menentukan klasifikasi kendaraannya, jenisnya apa. Dan jenisnya itu dibagi menjadi 12 jenis misalnya. Kemudian apalagi ya biasanya penumpangnya pakai seat belt atau enggak gitu ya. Nah ini kan masing-masing mesti dibangun model AI-nya. Nah semakin banyak model AI-nya tadi, semakin besar kebutuhan power komputasi untuk menjalankan ke semua model tadi. Nah biasanya semakin besar kebutuhan komputasinya, semakin besar juga daya yang dibutuhkan gitu. Jadi korelasinya itu seperti itu. Apalagi kalau image datanya ya, sumber data yang diolahnya, katakanlah kamera berarti kaitannya sama frame videonya. Satu frame-nya itu ukurannya apa? HD, Full HD, 4K atau 8K. Nah, tergantung itu semua gitu. Jadi kalau ditanya bisa ngabisin daya nggak? Bisa. Nah, itulah kenapa Intel datang dengan optimalisasi di setiap jajaran prosesornya. Jadi bagaimana prosesor Intel itu bisa optimal untuk pengolahan data khususnya AI
yang ditambah dengan Intel OpenVINO tadi, sehingga cukup bisa diolah dengan satu perangkat mini PC misalnya. Perangkat mini PC itu kan butuh power listriknya paling hanya sekelas laptop berapa, misalnya 65 watt, hanya segitu aja kurang lebih. Jadi nggak perlu dari sisi ukuran nggak terlalu besar, dari segi listrik juga nggak boros gitu, sehingga relatif bisa dipasang di mana aja edge device berbasis Intel tadi. Seperti itu sih. Jadi kalau pakai panel surya bisa apa enggak, ya kembali lagi tadi untuk dipakai apa. Jadi pertanyaan bisa apa enggak, bisa gitu. Kalau ditanya bisa menjalankan enggak, bisa. Itu sih. Iya, semoga menjawab ya dari pertanyaan Mas Bagus tadi kalau nggak salah. Nah, sekarang mungkin karena waktunya sudah hampir habis, jadi akan satu pertanyaan lagi ya Pak ya, satu pertanyaan terakhir dari Mas Tommy. Dia pertanyaannya, untuk menerapkan IoT di lingkungan kerja, kira-kira membutuhkan biaya investasi paling minimum berapa? Iya. Kalau IoT-nya dipakai untuk apa nih? Misalnya dipakai di kantor ya. Di kantor IoT mau dipakai untuk mengkolek data karyawan misalnya. Data karyawan datangnya jam berapa. Jadi use case-nya untuk absen. Sederhana banget kalau itu. Ya investasinya cuma perlu beli satu CCTV, kemudian satu unit komputer atau mini PC, kemudian software di dalam. Hanya itu aja sih sebenarnya. Satu monitor deh untuk ngambilin dashboard hasilnya gitu. Siapa datang jam berapa. Nah, itu bisa itu aja. Paling minim gitu. Atau banyak juga orang pakainya lebih sederhana lagi, nggak pakai komputer deh, pakainya bukan nggak pakai komputer ya, maksudnya pakai komputer yang lebih sederhana, misalnya pakai Raspberry. Kalau mau lebih murah lagi, paling sederhana itu kamera sambung ke Raspberry. Nah, kalau Raspberry-nya nggak kuat, tinggal dicolokin aja nih Intel yang tadi saya sampaikan ya, Intel NCS2 ya, Intel Neural Compute Stick, colokin aja ke USB port-nya Raspberry. Udah Raspberry-nya jadi lebih powerful nanti. Bisa dia mendetek wajah, kemudian mencatat waktunya. Oh, berarti si fulan terdetek kamera di pintu masuk pagi-pagi jam sekian. Seperti itu. Jadi tergantung kebutuhannya juga ya Pak ya untuk biaya investasi segala macamnya. Iya, tapi paling sederhana sih sebetulnya cuma itu aja, satu unit sensor, satu unit computing device-nya. Sensornya mau apa? Mau sensor suhu lebih murah lagi gitu, sekedar mau tahu suhu. Udah tinggal satu sensor suhu sambung ke Raspberry, udah itu lebih murah lagi. Mungkin nggak nyampe 1 juta itu. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Amri atas jawabannya dan terima kasih atas antusias dari teman-teman. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya harus cukupkan sesi Q&A kita pada hari ini. Mungkin dari Pak Amri ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement singkat aja, Pak. Silakan, Pak. Iya, jadi kami dari Intel membuka diri untuk teman-teman partner, baik end user maupun pengembang solusi ya, untuk bisa berkolaborasi. Kami mengencourage teman-teman untuk kita sama-sama berkolaborasi. Kalau di Intel wadahnya IPA tadi, jadi boleh kontak saya nanti bagaimana bisa join di komunitinya Intel. Jadi ini adalah program yang free, tidak ada komitmen apapun. Bahkan kalau teman-teman aktif mengembangkan produknya pakai teknologi Intel, maka ada banyak benefit seperti yang saya sempat sampaikan tadi yang ditanyakan Kang Edo tadi gitu. Jadi malah bisa dapat. Timbal baliknya apa? Intel apa untungnya? Nggak ada Intel untungnya. Kalau teman-teman bisnisnya maju, pasti teman-teman akan belanja beragam produknya Intel. Dari mana aja, terserah. Mau dari Dell boleh, dari HPE boleh, dari Advantech boleh. Mereknya apa aja, yang penting dalamnya teknologinya Intel. Nah, sama Intel enaknya gitu. Jadi Intel murni, prinsipal, kita sama sekali nggak ada transaksi bisnis sama partner kita. Tugas kita adalah membantu partner
mengembangkan bisnisnya dengan sendirinya, nanti teman-teman pasti akan belanja produknya Intel. Seperti itu sih. Ya, terima kasih Bapak atas ilmu dan jawaban-jawaban dari Q&A yang tadi lumayan banyak banget. Mungkin Bapaknya juga sampai aus kali ya Pak, lagi puasa. Gak apa-apa, untung udah deket waktunya. Iya, udah deket ya, sambil ngabuburit gak apa-apa. Nah, kita akan lanjut nih Pak ke sesi yang terakhir yang ditunggu-tunggu sama peserta, yaitu sesi giveaway voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk satu orang pemenang dan merchandise menarik yang akan diundi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu pertanyaan buat teman-teman terkait dengan materi Socha Interact pada hari ini. Jadi nanti teman-teman yang raise hand pertama dan menjawab pertanyaannya dengan baik dan menarik yang akan mendapatkan merchandise dari Socha AI dan voucher GoPay yang nantinya akan kita undi. Nah, untuk rules kuisnya adalah peserta yang raise hand akan kami undang ke room panelis dan nanti peserta menjawab langsung pertanyaan kuis tersebut. Nah, nanti jawaban tersebut divalidasi kebenarannya oleh Pak Amri. Ya, boleh operator untuk share pertanyaan kuisnya? Nah, di sini ada nih. Sebutkan produk dari Intel untuk IoT Developer Kits. Bisa raise hand? Nah, ini juga di Q&A sering saya sebut berulang-ulang juga nih. Iya, berarti gampang ya Pak ya, harusnya pada tahu dong. Nah, di sini ada nih. Oh, enggak jadi. Nah, ini dari Mas Ato. Oh, nggak jadi. Oh, enggak jadi, oke. Harus raise hand ya. Oh, ini ada Mas Ato, mau jawab katanya Pak. Boleh mungkin di Ya, ruang. betul. Ya. Oh, belum ya. Diundang dulu ke room panelis, operator. Ya, ketemu lagi nih sama Mas Ato. Gimana Mas Ato jawabannya? Oke, yang saya ingat tadi ada 2. Tapi aku nggak ingat bener ya namanya, cuman ingat bentuknya. Yang pertama tuh yang kayak model kit USB itu yang ditancepin di komputer. Jadi dari komputer itu kita bisa mengakses dan berinteraksi dengan sistem seperti itu. Lupa namanya tadi, lupa ngingetnya. Terus satu lagi kayak semacam mini komputer itu yang sudah ready dipakai juga seperti itu. Lupa nama produknya apa, branding itunya lupa. Iya. Ya, maksudnya betul. Tapi silakan kalau ada teman-teman yang ingat namanya boleh. Maksudnya Mas Ato betul sih, tapi kalau ada yang ingat namanya lebih bagus. Jadi kurang ini ya Pak ya, kurang tepat jawabannya. Kalau nggak menang terima kok. Yang penting saya dapat ilmunya nih. Oke, di sini ada Mas Tommy yang duluan raise hand tadi. Boleh diundang mungkin operator? Untuk Mas Ato, makasih ya Mas Ato ya untuk partisipasinya. Untuk Mas Tommy boleh diundang ke room panelis? Padahal gampang banget loh ini jawabannya. Karena udah di-mention berkali-kali sama Pak Apri. Saya perlu sambil sharing screen lagi apa ya? Jangan dong Pak, nanti ketahuan jawabannya ya. Selamat sore. Ya, sore Mas Tommy, silahkan langsung dijawab. Ya, kalau saya ingatnya tadi 2 sih Pak. Intel Neural Compute Stick ya, sama Intel ini Movidius tadi. Iya. Ya, jadi sebetulnya jawabannya benar ya. Jadi Intel Movidius itu nama prosesor yang ada di dalam produk Intel Neural Compute Stick ini gitu. Oh. Iya, jadi Intel Neural Compute Stick itu nama produknya. Nah, prosesornya namanya Movidius tadi. Jadi jawabannya lengkap banget. Oh ya, oke. Kalau ada 2 kasih 2 hadiahnya. Oke, itu urusan operator ya Pak ya, bukan urusan kita. Oke, terima kasih Mas Tommy. Makasih Mas Tommy jawabannya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, nanti mungkin untuk hadiahnya nanti akan ada yang menghubungi ke Mas Tommy. Dan terima kasih juga Pak Amri untuk validasinya. Dan selamat juga untuk Mas Tommy yang berhasil mendapatkan merchandise hari ini. Tim Socha akan segera menghubungi melalui WhatsApp yang telah terdaftar. Dan jangan lupa untuk meng-follow up terkait hadiah tersebut ya Mas ya. Baik, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Syafrullah Amri atas penjelasan dan sesi tanya jawabnya.
dan para peserta Socha Interact yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga teman-teman mendapatkan banyak manfaat, dan saya berharap kita bisa bertemu lagi di Socha Interact yang akan datang dengan episode-episode menarik dan tamu-tamu spesial yang menginspirasi. Nah, besok banget nih, Socha Interact hadir membawakan topik Sales Prediction on E-commerce with Machine Learning. Ayo tambah ilmu kita lagi, dan sayang banget kalau terlewatkan. Jadi nanti bisa langsung aja join, dan jangan lupa pantau terus Instagram Socha AI untuk info lebih lanjut. Saya Dinda Amelia, pamit undur diri. Tetap semangat menjalani aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya.